Dan dengan seperti ini, Ibu Widya ngomong seperti ini, dia bilang tidak nyaman, tidak nyaman. Memang bener kelihatannya dia tidak nyaman, makanya dia membuat sebuah klarifikasi terus. Saya minta, ya oleh Tuhan, minta dibukakan juga ini gimana, siapa yang asli. Ternyata, Sobat Horor ya, beberapa hari ini saya 2 kali dimimpiin, Sobat Horor ya. Gimana kok bisa Peggy Setiawan yang ini nih, Peggy Cianjur ini yang masuk ke dalam mimpi saya, Sobat Horor ya. Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi Lesehan Horor. Dimana sesi Lesehan Horor ini seperti biasa kita akan membahas hal-hal atau peristiwa atau misteri yang belum terpecahkan, membahas tentang horor, membahas tentang hal supernatural, gaib yang di luar nalar manusia. Nah, di kesempatan kali ini kita masih membahas seputar tentang peristiwa yang belum terpecahkan, yaitu dari kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon, di mana sangat-sangat menjadi kontroversial sekali dan banyak sekali tokoh-tokoh baru yang bermunculan dan banyak sekali argumen-argumen dari berbagai sudut yang mengatakan bahwa memang peristiwa ini adalah sebuah rekayasa belaka, tetapi pembunuhannya itu asli, Sobat Horor ya, yang katanya memang masih diduga oleh sosok Peggy Setiawan. Tapi ada 3 nih, yang mana Sobat Horor Peggy-nya? Peggy Parong, Peggy Cianjur, atau Peggy RP yang punya tindikan ini, Sobat Horor ya. Kalian sudah lihat di judul nih, bahwa judulnya adalah Anak Indigo akan membantu Ibu Widi. Nah, Widya ya, Widi, aku lupa ingat Ibu Widya ya. Nah, jadi gini Sobat Horor ya, saya sebagai ya orang yang dikatakan indigo alias orang yang mempunyai kekurangan ini, Sobat Horor ya, bukan kelebihan ya. Indigo itu kekurangan bukan kelebihan ya. Dimana saya itu selalu ingin sekali mencari tahu di manakah Peggy yang asli, Sobat Horor. Di video yang kemarin saya sudah membahas dimana saya mencoba untuk menerawang dan hasilnya memang Peggy yang saya kira itu adalah Peggy Cianjur, Sobat Horor ya. Tetapi saya mencoba lagi menerawang lagi, saya mencoba lagi untuk menganalisa juga. Jadi kayak terawangan gaib saya sama analisa ini saya campur ya, saya buat sebuah apa ya, kayak ibaratkan tuh by ya poin-poin lah, dan saya memberikan sebuah kesimpulan juga di video yang kemarin bahwa memang Peggy yang saya duga adalah Peggy Cianjur. Tetapi Sobat Horor ya, karena saya masih punya rasa penasaran yang tinggi, saya mencoba untuk meditasi lagi. Saya minta ya oleh Tuhan, minta dibukakan juga ini gimana, siapa yang asli. Ternyata Sobat Horor ya, beberapa hari ini saya 2 kali dimimpiin, Sobat Horor ya. Tapi kalian nggak tahu, mimpi itu hanya sebuah bunga tidur lah, atau sebuah kayak ya lewatan doang atau gimana. Yang penting mimpi ini tuh bener-bener ada hubungannya dengan Peggy Setiawan yang saya duga-duga, Sobat Horor ya. Dimana kok bisa Peggy Setiawan yang ini nih, Peggy Cianjur ini yang masuk ke dalam mimpi saya, Sobat Horor ya. Terus saya mikir lagi, kok tiba-tiba mimpi ini ya, kan namanya saya nggak kenal juga ya, Sobat Horor ya. Saya ibaratkan cuma ya YouTuber aja, saya konten kreator yang memang buat video ini, dan saya cuma menerawang aja, kok masuk ke mimpi terus. Saya mikir, mimpi pertama saya anggap aja biasa aja. Mimpi kedua saya kok kayak di pandangan saya tuh ada dia, terus dia tuh kayak lagi nongkrong-nongkrong, terus kayak lewat. Aku mikir, kenapa aku mimpi ini ya? Padahal aku nggak pengen mimpi, sebenarnya kayak biasa aja. Cuma minta ya, tapi bisikan aja. Kok malah mimpi, Sobat Horor. Terus entah ini adalah sebuah kebetulan atau seperti apa. Jadi kemarin itu saya tuh sempat datang ke sebuah kota ya, yaitu kota di area Slawi, Sobat Horor ya. Slawi, mungkin kalian nggak tahu ya, kalian cek aja di Jawa Tengah, Slawi. Dimana saya kesana lewat, sebenarnya saya tuh cuma lewat. Kebetulan saya tuh mau ibaratkan apa ya, datang ke sebuah tempat ya, tempat dimana tempat wisata. Jadi harus lewat situ, Sobat Horor ya, harus lewat situ. Terus saya itu potong rambut. Saya potong rambut di situ. Ini nggak tahu sebuah kebetulan apa enggak ya. Terus nih kalian, saya akan potong rambut. Saya berbeda banget rambutnya, Sobat Horor ya. Tuh, saya baru potong rambut nih. Dan saya langsung eksklusif nih buat video ini karena ini adalah sebuah kebetulan. Terus dipotong kan sama itunya, tukang cukurnya. Terus dia tuh kayak ngomong basa-basi dari lainnya. Dia tuh bilang bahwa kayak mirip kayak ini ya, kayak orang Korea bilang ya, aduh, enggak lah gitu kan, model apa gitu kan, dia basa-basi gitu. Saya bilang, enggak, aku YouTuber. Oh, YouTuber apa? YouTuber horor gini. Terus dia lihat konten saya. Ternyata konten saya ini lagi membahas tentang Vina. Ternyata Sobat Horor, saya di Slawi ini kan ya,
Saya nggak nyangka bahwa saya itu berhenti di sebuah barbershop, di mana barbershop ini yang tukang cukur ini orang Cirebon, asli Cirebon. Ketika dia ngomong masalah Vina, dia langsung gini, saya mah tahu mas. Hah? Tahu gimana? Saya tahu sebenarnya siapa pelakunya. Saya tahu, kayak kenal. Dia bilang gitu kan. Serius mas? Iya, cuma saya kan orang Cirebon, saya takut gitu. Loh, ketakut kenapa? Ya takut aja mas. Kita semua orang Cirebon itu takut. Hah? Kita semua orang Cirebon takut? Oh, pantas. Saya mikir, oh pantas gak ada orang Cirebon yang berani speak up gitu kan masalah seperti ini gitu kan. Kayak emang ada yang ditutup-tutupin, bahkan diputar-putar terus, nggak tahu sampai kapan diputar-putarnya gitu kan dia. Ya udah mas, nggak apa ngomong-ngomong aja gitu kan. Iya nggak apa. Aku sebenarnya pengen ngerekam. Sebenarnya aku itu pengen ngerekam, cuma ya karena dia juga kayak mungkin sedikit ketakutan juga, ya privasi juga, ya akhirnya aku cuma sebagai pendengar yang baik sambil dipotong sambil dengerin gitu kan. Terus memang dia tuh ngomong gini, aku sebenarnya kenal sama Peggy Cianjur ini. Dia tuh sebenarnya tuh, ya ini kan kata-kata ya aku kopas aja ya sama apa yang dia ngomongin. Dia tuh sebenarnya itu anaknya itu mas, anaknya bupati gini-gini. Itu yang Pak Cecep itu supirnya doang gini-gini. Saya tuh kenal, saya tuh pernah kayak satu tongkrongan gitu. Dia emang anaknya songong banget mas, songong. Bahkan kita pun sebenarnya nggak begitu senang sama ini gitu, songong banget. Namanya orang kaya gimana sih mas ya gini-gini. Terus tahun 2016 itu dia tuh beritanya kayak keluar-keluar tuh kemana-mana kayak, wah kayak gini nih, ketangkap nih kasus apa, pembunuhan. Wah ya udah, kayak seneng mereka karena songong. Nah jadi ibaratkan kesimpulannya adalah dia tuh tahu bahwa Peggy yang bener-bener dalam arti banyak bohongnya itu Peggy Cianjur. Dia bilang kayak gitu. Terus dia juga katanya pernah ketemu, walaupun nggak kenal, pernah ketemu. Namanya geng motor ya. Geng motor kan kalian tahu sendiri yang semuanya kok ibaratkan apa ya, geng motor tuh walaupun nggak kenal tapi ya mereka tahu, oh tahu ini gitu kan. Dan dia bilang songong orangnya. Tetapi kita juga melihat sobat horor ya, kita juga nggak bisa ibaratkan menelan informasi dari dia mentah-mentah. Karena kita kan juga harus mensinkronkan apa yang dia omongin bener apa enggak. Apakah semua yang dia omongin itu bener apa enggak. Terus dia juga bilang bahwa semua KTP atau KK-nya itu semua dipalsukan. Ya. Dan memang apa ya, banyak sekali kebohongan-kebohongan yang di media yang dia lontarkan. Dan dia juga bilang katanya dia tuh juga sibuk klarifikasi. Ya memang benar, sebenarnya semuanya benar gitu. Terus habis itu dia bilang kayak ibaratkan ya yang tadi bilang apa, dia tuh anaknya yang Pak Sunjaya itu sobat teror ya. Kata Pak Sunjaya itu ex Bupati Cirebon ke-27 apa kalau nggak salah gitu kan. Nah, karena saya penasaran tentang Peggy Setiawan Cianjur ini semakin mendalam, saya mencari tahu dari berbagai artikel, terus dari TikTok, dari Facebook, dan Instagram, saya cari segala-galanya. Terus saya menemukan sebuah foto, sobat ya. Saya menemukan sebuah foto di sini, sobat. Nah, di foto ini, sobat, di mana foto ini tuh ada sebuah kejanggalan, ada sebuah mobil. Dan kalian tahu ini di mana posisinya, sobat ya? Karena di sini tuh ada tulisan ibaratkan warga Cirebon tuh pasti tahu di mana. Dan ini diduga mobil dari Peggy Setiawan, alias Peggy Cianjur itu, sobat ya. Wow, ini lagi apa ini di sini nih sebenarnya? Lagi apa berhenti di sini nih? Ya karena diduga-duga ini pas lagi pembunuhan itu dia tuh ada di situ dan dia ya gitu lah pokoknya sebenarnya. Jadi memang sebenarnya karena dia kaya, dia punya uang ya, dia kaya, dia punya uang, dia bisa menutupi berita dengan gampang. Gampang sebenarnya ya. Apalagi cuma nyewa orang tua, sangat mudah. Apalagi kalian ini karena uang itu bisa membeli segalanya. Uang bisa membuat yang jahat menjadi baik, baik menjadi jahat. Itulah kejahatan dan kebaikan uang, saudara ya. Bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Uang. Wah. Di era zaman sekarang uang itu memang membuat semuanya menjadi runyam, tapi bisa membuat menjadi indah, saudara ya. Nah, kali ini juga ya, saudara ya, setelah tadi kita membahas tentang hal seperti itu, kita akan melihat sebuah video, di mana video ini adalah video-video bukti-bukti banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi oleh sosok Peggy Cianjur ini, yang diduga Peggy Setiawan yang membunuh almarhumah Vina dan almarhum Eki, saudara ya. Di sini ada pembicaraan dari Ibu Widya, sobat horor ya. Tapi aku tuh sebenarnya heran sebenarnya. Aku juga kayak kepo-kepo gitu ya. Ibu Widya itu siapa, sobat horor ya? Gak semua itu kayak ibaratnya gini deh. Gini deh, sobat horor ya. Saya indigo. Tapi indigo ya saya itu bukan indigo yang kalian kayak misalkan gini nih. Saya mau menerawang. Lu kira saya dukun?
Gila lu. Pemikiran netizen Indonesia SDM-nya rendah. Itu berpikir bahwa indigo itu dukun. Itu tolol. Serius, gak bohong. Indigo itu bukan dukun. Indigo itu orang, manusia biasa yang punya kekurangan. Ya, bukan sebuah kelebihan. Menurut Anda, ketika saya bisa melihat setan dengan jelas, itu adalah sebuah kelebihan. Itu bodoh. Gak ada orang yang mau lihat setan. Menurut Anda ketika lihat setan itu rasanya enak? Tidak. Dipikir, jangan jadi orang punya STM rendah. Tapi tetap aja nanti pasti banyak yang ngomong, indigo kaleng bodoh amat. Kalian mau komen apapun ya. Saya tuh sudah berapa tahun di dunia seperti ini, jadi ya udah gitu aja udah. Karena ya saya ngapain ngurusin orang-orang yang ngomongin indigo gini. Saya juga jamin kok masih banyak yang nge-head Ibu Widya juga, walaupun sebaik itu gitu loh. Yang namanya manusia membenci mau gimana ya? Orang kalau udah benci aja, cuma ya aku bodo amat. Yang penting kalian tahu tujuan saya buat video ini buat apa. Buat membongkar siapa pelakunya. Dengan saya dan para konten kreator lain membuat video ini, itu berarti saya itu membantu kasus ini tidak turun. Saya membantu kasus ini tidak turun. Ya, saya membantu meng-up kasus ini terus agar pelakunya bisa ketemu dan tidak menghilang lagi beritanya seperti 8 tahun lalu gitu kan. Karena 8 tahun lalu tidak ada konten kreator sebanyak ini yang nge-up gitu loh. Nge-up itu yang nge-upload, yang nge-up naik gitu loh sebetulnya. Oke, daripada saya emosi dengan netizen haters yang tidak mempunyai pemikiran yang terlalu tinggi, kita reaksi ya video dari Ibu Widya ini. Kita lihat bareng-bareng sobat ya. Di sini tuh memang dia tuh ngerosting atau ya sambil menunjukkan bukti-bukti bahwa memang Peggy Cianjur ini yang memiliki hal-hal yang cukup mencurigakan, dan dia menjelaskan tentang Bapak Sunjaya yang diduga sebagai bapak dari Peggy Setiawan ini. Kita simak baik-baik sebenarnya. Banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu, ya. Kemudian lambat laun doa saya, yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya, seorang bupati ya. Terus anak-anak dari wali bupati juga, geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman belum sekarang ini, ya, lihat mata saya, tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah nyaman. Dan dengan seperti ini, Ibu Widya ngomong seperti ini, dia bilang tidak nyaman. Memang bener kelihatannya dia tidak nyaman. Makanya dia membuat sebuah klarifikasi lagi. Ya akhirnya membuat, ya kalian tahu kalau orang tidak nyaman gimana sih? Orang overthinking itu gimana sih? Akan mencari tahu terus, gelisah dia. Dia tuh pengen ngomong klarifikasi terus. Betul nggak sih? Kalau kalian gelisah, kalian kan pengen ngomong terus kan kayak, aduh. Nah udah, kalian tahu nih siapa ya? Siapa yang saya maksud? Peggy siapa yang saya maksud sebenarnya? Lanjut. Karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya. Mereka geng motor itu termasuk AM itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya. Tapi memang ini hal yang konyol sih. Aku kayak gimana ya? Sorry ya, maksudnya gini. Naik motor itu nggak susah naik mobil. Kita ngomong fakta aja. Orang itu banyak yang bisa naik motor, tapi nggak banyak yang bisa ngendarin mobil. Ya, karena mobil itu pasti kan ya. Makanya kan jarang kan ada kalian ada kursus naik motor. Ya, kursus naik mobil ya. Satu, ini kan kenapa aku bilang seperti ini? Karena motor tuh kamu dipelajarin. Ya, anak-anak kecil loh. Anak-anak kecil di luar sana di mana? Di kampung-kampung, di desa, di wilayah-wilayah mana ya? Anak-anak kecil tuh pada naik motor. Masa dia kalah sama anak kecil? Secara dia geng motor. Bener nggak sobat ya? Dia kan bilang kalau geng motor Moonraker dan lain-lainnya. Masa sekelas geng motor, dia ditanya geng motor, saya nggak bisa ngendarin motor, itu sesuatu hal yang aneh. Ini adalah sebuah kebohongan konyol. Kayak gimana gini? Saya YouTuber, saya masuk komunitas YouTuber, tapi saya nggak buat video. Aneh. Terus di sini juga dia bilang, kalau pergi-pergi gimana? Ya monjeng-monjeng aja. Hah? Maksudnya dia cuma modal apa? Modal nakal. Di sini adalah sebuah hal-hal yang menurut
saya pribadi bisa patut dicurigai sebetulnya. Nah, makanya kenapa di video yang Peggy, kalian tahu ya, yang videoku yang mencurigai Peggy 2 ini, kok ngomongnya sama sebenarnya. Ngomongnya itu sama. Cuma lebih kelihatan bohongnya. Nah, kenapa saya mencurigai Peggy Cianjur ini, karena bohongnya lebih banyak sebenarnya. Dia ngomong dia nggak tahu Cirebon. Aku nggak tahu Cirebon. Cirebon di mana ya? Ya sorry. Kalau yang ngomong ini orang Jakarta, saya percaya. Yang ngomongin orang Bali, Sulawesi, Kalimantan, di mana? Saya percaya. Tapi kalau yang ngomong orang Cianjur, orang Jawa Barat, kayaknya saya mikir tuh kayak sedikit nggak percaya. Kenapa? Karena Cirebon itu bukan kota kecil. Ya, kamu kalau nggak tahu Ciamis atau mungkin yang kota-kota yang mungkin bukan kota gede gitu ya, mungkin saya percaya. Tapi kalau kota gede seperti Cirebon itu kayak hal yang aneh sebenarnya. Di sini hal yang aneh gitu. Makanya banyak sekali kan kontroversi yang bilang bahwa kayak ini kok kayak sudah disetting sebenarnya, sudah disetting, omongannya sama semua sebenarnya. Ini yang benar yang mana? Tapi kalau saya pribadi, saya ngerasa bahwa Peggy yang kalian cari itu adalah Peggy Cianjur. Bukan saya membuat sebuah fitnah atau seperti apa, karena kayak apa yang dia utarakan itu adalah hal-hal yang menurut saya pribadi itu patut dicurigai, patut dilihat lagi, kayak nggak masuk akal. Lebih nggak masuk akal sebetulnya, nggak masuk akal. Seorang geng motor tapi nggak bisa naik motor itu nggak masuk akal, serius nggak masuk akal. Walaupun ada ya ada dong. Kalau ya yang kayak mungkin geng motor kecil sebenarnya. Kalau geng motor sekelas motor reker yang luar biasa besarnya, terus dia nggak bisa naik motor, gengsi dong. Masa ikutan geng motor yang ibarat komunitas besar nggak bisa naik motor, rugi dong. Bener gak? Rugi dong. Ya kan? Jadi dipikir-pikir dia juga nggak nalar gitu loh. Maka dari itu saya di sini juga mencoba untuk menyimpulkan bahwa memang Peggy yang saya curigai, yang dari video kemarin saya mencoba membahas, ya itu kira-kira saya mencurigai Peggy Cianjur ini sekitar 40%. Tetapi di kesempatan kali ini saya mencurigai sekitar 80%. Ya, tetapi hebatnya ditagih periksa-periksa. Wow. Definisi hukuman bisa dibeli. Memang yang tidak punya apa-apa, yang bukan siapa-siapa, mana bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau yang punya apa-apa, yang punya segalanya, punya duit terutama, mereka bisa buat apa-apa. Bahkan penjara pun mungkin fasilitas seperti hotel bintang 5 sebetulnya. Ya begitulah hukuman di Indonesia sebetulnya. Kadang kita banyak yang bilang nggak adil, tapi aku percaya masih banyak di luar sana petinggi-petinggi, anggota-anggota, pemerintah yang masih benar-benar menekuni hukuman di Indonesia itu benar-benar. Tapi ada oknum, ya saya bilang oknum ini, oknum-oknum yang memang mau untuk melakukan ibaratkan demi uang sebenarnya. Padahal kita bersyukur banget punya presiden yang sangat luar biasa sekali, Bapak Jokowi, yang turun kemana-mana langsung demi Indonesia ini maju sebetulnya. Jadi kalau kayak gini nih sebetulnya kita tahu nih, apalagi kasusnya ini kan penyelundupan narkoba sebetulnya, diduga penyelundupan narkoba senilai 5,1. Wow, 5,1 apa? Miliar apa triliun ya? Saya lupa, miliar apa triliun gitu. Pokoknya banyak banget lah, sebetulnya banyak lah, susah dihitung lah pokoknya ya. Kalau di atas miliar tuh ya gitulah pokoknya. Tapi wow, dan ini sudah terjadi dari tahun 2000 berapa ya? Kemarin Ibu Widya bilang ya, 2010, 2011. Dan 2016 juga udah sempat ketahuan, tapi ya tetap tertutup lagi sobat teror ya. Sumpah berita ini tuh bener-bener apa ya? Berita tuh bisa membuat kita tuh bisa menjadi kayak bingung juga. Mana informasi yang kita dapatkan seperti apa sobat teror ya? Karena kalau kita lihat di TikTok banyak banget kayak argumen-argumen orang lagi yang membuat kita makin pusing sebenarnya ya. Kita memang harus satu sumber. Kalau saya pribadi sekarang saya memang kiblatnya mau coba melihat ke Ibu Widya ya. Karena kemarin-kemarin saya belum tahu video-video Ibu Widya, karena saya pribadi saya jarang banget lihat YouTube, sebenarnya jarang banget ya. Karena walaupun saya YouTuber, saya jarang banget
kayak ngeliat YouTube kalau ya nggak sering tapi pernah, tapi nggak sering-sering, kayak cuma habis misalnya ngeliat upload yang ngeliat videoku ya udah gitu. Kadang yang aku sering itu ya lihat videonya update, biasanya update di Kobusier podcast itu aku suka, terus podcast suka. Tapi kalau lihat berita-berita aku jarang banget. Jadi aku nggak update masalah kayak Ibu Widya di awal-awal. Sekarang aku lihat, wah berarti memang beliau itu orang yang sangat luar biasa sekali. Tapi banyak yang duga bahwa dia adalah ibunya si almarhum Eki. Wah bener apa enggak ya? Bahkan ada juga berita yang bilang bahwa Eki itu masih hidup, disembunyikan sama bapaknya. Makanya dia di film pun nggak dibilang nggak ada Eki kan, karena Eki itu masih hidup. Wah, konspirasi lagi ini kayak gini sobat horor. Yang bener yang mana ini kalau kayak gini? Akhirnya nggak ada endingnya kalau seperti ini tuh ya. Sebenarnya konspirasi itu bisa muncul mungkin karena adanya buzzer. Oh, orang-orang yang memang dibayar untuk membuat netizen jadi bingung, mengalihkan sebuah topik yang harusnya lurus ke arah narkoba itu belok ke sini lagi. Konspirasi Eki belum meninggal, konspirasi Ibu Widya adalah ibu dari almarhum Eki, konspirasi ini lagi, udah fokus aja ke narkoba itu tuh sebetulnya. Karena itu kalau itu sudah kebongkar, selesai masalah ini. Siapa Peggy Setiawan akan nanti kita lihat sebetulnya. Ini sekarang pernah berapa sih, 11 sampai 12 itu ya, saya lupa. Intinya lihat aja ramalan saya, terawangan saya, nggak lama lagi, mungkin nggak sampai 2 minggu lagi, apa 3 minggu lagi, nggak sampai, kasus ini akan tahu siapa Peggy Setiawan. Kita lihat nanti seperti apa. Tapi kabarnya sih Peggy yang kuli bangunan sudah bebas ya, kabarnya. Saya juga belum tahu, kabarnya sudah bebas. Dan ya kalau memang seperti itu ya puji Tuhan lah, alhamdulillah akhirnya bisa bebas. Kita sebagai warga Indonesia hanya bisa mendoakan yang terbaik agar keadilan terus dijunjung tinggi di negara kita, negara tercinta kita, NKRI ya. Harus keadilan itu ya. Karena pasal kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diterapkan. Jangan sampai almarhum Bapak Soekarno itu sudah menciptakan itu tapi nggak diterapkan. Keadilan sosial bagi seluruh orang yang punya uang. Wah, Oke, sobat horor, intinya kesimpulannya, kalian tahu saya sudah menyimpulkan 80%. Saya melihat ke arah Peggy Cianjur, bahwa Peggy Cianjur adalah Peggy Setiawan yang dimaksudkan, Peggy yang membunuh almarhum Vina dan almarhum Eki. Tapi bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Karena semua asumsi saya, semua argumen saya, kalau kalian terima ya sudah, kalau kalian nggak terima ya sudah, anggap aja sebuah hiburan semata. Karena saya adalah manusia biasa ya, manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Karena yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Terima kasih kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa kalian support channel ini biar tahu nih kelanjutannya seperti apa ya, dengan cara like ya. Like, komen, apapun itu, anything, apapun itu, komen sebebasnya ya. Dan subscribe channel ini biar kalian tahu kelanjutan video-video. Mungkin di misteri-misteri lain selain di Vina juga kalian bisa tahu sebenarnya. Oke, saya Steven Vander, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you. Dadah.